Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak Anda untuk masuk dalam sebuah pendalaman iman dengan tema ketika imanku direndahkan. Akhir-akhir ini banyak bermunculan di media sosial itu gelagat-gelagat lucu soal kehidupan beragama. Larangan ibadah di rumah, larangan ucapan toleransi, tantangan perdebatan iman antara Islam dan Kristen, olok-olokan pemalsuan kitab suci, klaim-klaim tentang hal kenabian, dan lain-lain. Banyak dari kita yang merasa gusar dengan itu, banyak yang diam tetapi sebenarnya meradang, banyak juga yang memiliki sikap kedewasaan yang mumpuni dalam hal iman dengan menunjukkan ketenangannya. Mungkin baik kalau beberapa catatan berikut ini dianggap dapat membantu untuk semakin membuat kita lebih kuat dalam iman dan lebih memiliki kerangka berpikir yang benar seputar iman kekristenan. Saya mengajak Anda untuk melihat dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu menyangkut sejarah. Usia kekristenan itu sebenarnya setua kalender kita. Kalender kita itu disebut kalender Masehi. Itu artinya kalender yang ditetapkan berdasarkan kehadiran Sang Mesias atau Kristus, dan itu adalah Yesus. Bahkan sebenarnya lebih tua dari itu. Jejak kekristenan itu sudah terukir mulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu bicara tentang keturunan Hawa yang akan menghancurkan kepala ular atau iblis. Menjadi pertanyaan di sini, siapakah sebenarnya keturunan Hawa yang akan menghancurkan kepala ular atau kepala iblis itu? Apakah semua keturunan Hawa yang dimaksud? Tentu saja tidak demikian. Hanya keturunan yang terafiliasi dengan Yesus Kristus yang bisa dan yang mau menghancurkan kepala ular atau iblis. Lalu siapa yang terafiliasi dengan Yesus Kristus? Yesus sendiri berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Artinya, yang menerima dan mendukung serta mengimani Yesus sebagai Dia yang datang dari Allah dan melakukan kehendak Allah, kelompok inilah yang disebut keturunan Hawa yang akan menghancurkan kepala ular atau iblis itu. Di luar garis ini, itu berkembang keturunan Hawa yang bisa saja justru mengelus-elus kepala ular atau iblis. Bahkan tidak segan-segan keturunan yang lain ini menyebut sepak terjang Yesus sebagai tindakan kuasa jahat. Inilah yang oleh Yesus disebut dosa melawan Roh Kudus. Penginjil Yohanes mencatat, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Selanjutnya, saudara-saudari, kekristenan itu lahir di dalam keyahudian. Iman kekristenan itu bukan muncul di Roma, bukan muncul di Yunani atau sekitarnya, tetapi muncul atau berasal dari keyahudian dengan sejarahnya yang sedemikian panjang. Sekelompok orang Yahudi percaya dan menerima Yesus sebagai kepenuhan dari nubuatan para nabi dalam Perjanjian Lama. Sebagian yang lain tidak percaya dan menyangkal itu. Kita perlu sadari bahwa pewarta pertama tentang Yesus sebagai kepenuhan dari semua yang ditulis dalam kitab suci Ibrani Perjanjian Lama, yaitu orang Yahudi sendiri, yaitu para murid Yesus. Iman akan Yesus itu muncul dari orang-orang Yahudi sendiri. Kenapa saya perlu mengatakan ini? Supaya kita menjadi paham kalau hari-hari ini ada yang berujar dan menyatakan bahwa Perjanjian Lama itu bukan Alkitabnya orang Kristen. Dan orang Kristen seenaknya mengambil begitu saja
kitab suci Ibrani, lalu ditempel di kitab suci orang Kristen. Kita harus sadari orang-orang model seperti itu sebenarnya tidak paham dengan sejarah kekristenan. Kekristenan adalah kepenuhan atau penggenapan dari Taurat. Bahkan lebih parah lagi, kalau sampai ada orang yang memaksakan ide untuk menghubung-hubungkan perjanjian lama dengan seorang tokoh yang digelari sebagai nabi dari tanah Arab. Sehubungan dengan aspek sejarah itu, mari kita juga sadar bahwa ada begitu banyak catatan di luar kekristenan itu sendiri, catatan-catatan profan menyangkut Yesus Kristus. Catatan-catatan sejarah di luar Injil itu menyebut peristiwa-peristiwa seputar Yesus Kristus. Bahkan kematiannya pun dicatat dalam berbagai sumber. Bahkan orang Yahudi sendiri pun menerima bahwa tokoh yang bernama Yesus itu memang pernah ada dan mati di kayu salib. Tak perlu mengimani Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus itu mati disalibkan. Lantas, masihkah kita goyah dengan pernyataan-pernyataan dari orang terkemudian yang mengomentari miring perihal iman Kristen berangkat dari buku yang muncul 600 tahun kemudian yang isinya menyangkal kematian Yesus? Itu aspek pertama, yaitu sejarah. Yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi spiritualitas. Kita perlu sadari dengan sungguh, saudara-saudari, bahwa iman kekristenan adalah satu-satunya keyakinan yang berdiri di atas genangan darah. Penolakan terhadap iman ini berlangsung sejak zaman para rasul sampai sekarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana datangnya iman ini sebenarnya? Mengapa dunia sedemikian membencinya? Iman kekristenan ini sungguh unik. Bukan pengakuan atau penerimaan dunia yang menegaskan keberadaannya. Penolakan dan kebencian dunia atas kekristenan, itulah yang justru menegaskan jati diri dari iman ini. Semakin ditolak, semakin dibenci, menjadi semakin nyata dan jelas kata-kata Yesus tentang dirinya. Sejak kemunculannya, kekristenan tidak pernah mencari pengakuan dan mengusahakan agar institusinya diterima dan diberi legalitas hukum. Iman kekristenan tidak berjuang mencari legalitas duniawi atas dirinya. Justru darah para martirlah yang mengokohkan iman kekristenan. Dunia tidak bisa mencegah karya Roh Kudus. Dunia mungkin bisa mempersulitnya, tetapi dunia tak berkuasa menghentikannya. Hal ini terkonfirmasi dalam sejarah perkembangan kekristenan. Hal yang justru membuat iman kekristenan semakin berkembang pesat dan bertumbuh justru adalah penganiayaan. Kekristenan bertumbuh karena cinta akan Kristus yang mendorong kerelaan untuk berkorban dan bukan berkembang dengan cara mengorbankan orang lain. Jadi saudara-saudari, jangan dulu lekas berjuang untuk membenci dan mengusir tantangan dalam beriman. Tanah yang baik adalah tanah yang berulang kali dibajak, dicangkul, dan dialiri air. Masa-masa kelam perjalanan iman kita jangan cepat-cepat dianggap sebagai momok atau problem, tetapi mari jadikan sebagai rahmat untuk lebih mematangkan iman. Alih-alih mencabuti ilalang yang bisa mengganggu akar gandum, bukankah lebih baik tetap fokus untuk berbuah walau buahnya sedikit? Karena Allah tidak melihat jumlah, tetapi melihat kemauan untuk berbuah. Kecenderungan kita mencabuti ilalang dengan sok melawan, balik menantang, balik berdebat, balik mencemooh, balik menghujat, balik menelanjangi, dan lain-lain,
membuat kita justru menodai wajah kekristenan. Keberhasilan iblis itu terjadi ketika kita melawan musuh menggunakan karakter iblis. Kemenangan kita melawan musuh dengan cara menggunakan karakter iblis itu adalah kemenangan bagi iblis. Kita sering terjebak dalam ketakutan. Nanti bagaimana kalau orang-orang Kristen ini berkurang jumlahnya dan habis direbut oleh mereka? Ketakutan yang seperti ini menunjukkan ketidakyakinan kita bahwa iman ini berasal dari Allah. Kekristenan itu ada di bumi, bukan proyek manusia, tetapi proyek Allah sendiri. Sehubungan dengan spiritualitas ini, ketika semua agama mengakui Allah, bukankah setan pun mengakui adanya Allah? Tetapi ada satu yang menjadi musuh bebuyutan dari setan, yakni iman akan firman Allah yang menjadi manusia. Sebab setan tahu keturunan Hawa yang terafiliasi dengan sang firman Allah yang menjadi manusia itulah yang akan meremukkan kepalanya. Setan tahu akan hal itu. Setan tahu yang meremukkan kepalanya bukan orang-orang yang mengakui bahwa Allah itu Esa, tetapi orang-orang yang mengakui bahwa firman Allah menjadi manusia. Pelbagai cara diupayakan untuk menghancurkan dan menghalangi perkembangan pengikut sang firman Allah itu. Kelompok keimanan yang selalu dirongrong di mana-mana di seluruh penjuru bumi ini adalah kekristenan, kekatolikan. Macam-macam ulah setan dibuat untuk itu, dengan mencuatkan isu yang berbagai macam bentuknya, mulai dari penyerangan dogma, menyerang kepemimpinan, penyerangan spiritualitasnya, dan lain-lain. Memang dibutuhkan kecermatan atas hal ini dalam diri orang-orang Kristen sendiri, agar orang-orang Kristen tidak terjebak untuk justru menjadi agen yang membantu setan menghalangi gereja dalam sepak terjangnya. Aspek selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah kesadaran perihal perbedaan sistem kepercayaan. Saudaraku semua, setiap agama itu memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Contohnya, apa yang dimengerti oleh kekristenan tentang wahyu itu berbeda sekali dengan wahyu yang dimengerti oleh Islam. Apa yang dimengerti oleh kekristenan mengenai kitab suci tidak bisa disama-samakan dengan pengertian kitab suci dalam kalangan Islam. Sama-sama disebut kitab suci, tapi pengertiannya sangatlah berbeda. Alkitab itu kitab suci bagi kita. Al-Quran itu kitab suci bagi mereka. Tetapi apakah itu berarti bahwa kita harus menerima kesucian ayat-ayat Al-Quran sama seperti ketika kita menerima kesucian ayat-ayat Alkitab? Tentu saja tidak demikian. Cara berpikir ini juga harus ada dalam benak saudara-saudara kita yang lain itu. Karena itu sungguh aneh sekali perdebatan iman ketika misalnya ada beberapa orang Islam menggugat kitab suci Kristen dengan menggunakan sistem kepercayaan dan pola berpikir Islam perihal kitab sucinya. Sama halnya ketika kebencian terhadap kekatolikan begitu besar sampai-sampai hal-hal tentang keimanan dalam kekristenan terseret dalam kebencian itu. Contohnya, Ekaristi direndahkan dan disebut sebagai upacara yang membosankan. Saya sering mendengar itu. Ada beberapa orang non-Katolik pernah hadir dalam Ekaristi tetapi menyepelekannya. Ketika Injil dibacakan, dia malah sekedar duduk saja, sibuk nonton YouTube di HP-nya. Saya pernah menegur dan menghimbau dia untuk meninggalkan ruangan Ekaristi kalau memang tidak mau menghargai. Bunda Maria diacuhkan,
bahkan seakan tak dianggap memiliki peranan dalam kekristenan. Perubahan-perubahan perayaan iman, penolakan sakramen-sakramen, dan lain-lain. Perlu kita sadari, sistem kepercayaan kadang dipengaruhi oleh sentimen tertentu. Keimanan yang dilatar belakangi oleh kebencian hanya akan membuat orang itu beragama secara inferior. Dan banyak indikasi keimanan yang inferior. Kalau sesuatu datangnya dari bawah atau dari dunia, mau seheboh apapun akan tetap merasa rendah. Tetapi kalau itu datangnya dari atas, dari surga, mau sekecil atau sesederhana apapun, akan tetap terasa mulia. Saya sering berpikir, kemuliaan sebuah agama bukan ditentukan oleh jumlahnya anggota, tetapi ditentukan oleh pengaruhnya atas dunia. Aspek selanjutnya yang ingin saya bagikan, yaitu mari membangun sikap beriman yang tepat. Saudaraku semua, orang suka berujar, beriman harus pakai logika. Iman kekristenan itu adalah iman yang tidak masuk akal, tidak logis. Berhati-hatilah tentang pernyataan-pernyataan seperti ini. Sebab ini adalah jebakan untuk membuat rasionalitas kita seakan berada di atas ketaatan pada yang ilahi. Allah tidak melarang kita untuk menjadi cerdas, tetapi kecerdasan perlu dibingkai dengan iman. Artinya, cerdaslah dalam semangat beriman. Bukan sebaliknya, berimanlah dalam semangat kecerdasan. Kalau kita mendewakan kecerdasan, kita akan menutup ruang bagi misteri ilahi. Itulah mengapa kecerdasan paling tinggi adalah ketaatan pada firman Allah. Kecerdasan tertinggi adalah kemampuan untuk menyisakan ruang bagi misteri ilahi. Tetapi, orang ingin lebih dari itu. Godaan untuk memiliki pengetahuan yang menguasai segala-galanya menarik manusia menjadi sama dengan Tuhan. Ingin mengetahui segalanya tanpa merasa ada yang misteri dalam hidup ini. Beriman tanpa ruang misteri itu kecongkakan. Dan setan menawarkan itu sejak awal kepada Hawa di Taman Eden. Mengetahui yang baik dan yang jahat akan menjadi sama seperti Tuhan. Maka sadarilah saudaraku semua, bahwa kecerdasan tertinggi sekali lagi adalah ketika kita taat pada firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Sadarlah bahwa adalah anugerah ketika kita tetap kuat percaya, sekalipun kita tak sanggup mengurai jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan. Ukuran kebenaran iman bukan pada kapasitas otak kita, melainkan pada penyerahan diri untuk dituntun oleh Sang Ilahi. Selanjutnya, sikap beriman yang tepat, yaitu percaya kepada magisterium gereja. Perjalanan gereja itu perjalanan 2000 tahun, dan ini bukan perjalanan yang singkat. Dinamika iman gereja bukan sesuatu yang baru. Hal-hal detil dalam keimanan kita memiliki sejarah panjang. Dan magisterium gereja bekerja sampai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, memberi jaminan kepada gereja umat Allah bahwa apa yang dihidupi oleh gereja di hari ini sedemikian adanya seperti apa yang dihidupi oleh gereja di zaman para rasul. Gereja telah berdiri di atas berbagai kemelut dunia sekian masa. Gugatan-gugatan yang kita saksikan akhir-akhir ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah kekristenan. Bahkan Injil-Injil sendiri ditulis dan diwartakan, surat-surat Paulus diedarkan. Semua itu sebenarnya untuk memberi jawaban terhadap kemelut sejenis yang telah ada sejak kemunculan Yesus Kristus. Pertanyaan utama yang hendak dijawab oleh penulis-penulis kitab suci adalah, siapa itu Yesus sebenarnya?
Dan sumber-sumber inilah yang kita jadikan rujukan bagi iman kita. Kalau hari-hari ini ada orang yang komplain tentang jawaban itu dan menyatakan jawaban yang lain, hanya orang bodoh yang percaya akan pernyataan dari orang yang 2000 tahun hidup setelah Yesus, sementara ada pernyataan dari orang yang hidup masih 1 abad dengan Yesus. Saudaraku semua, kita beriman, kita beragama untuk mengalami Allah dan bukan untuk menguasai Allah. Tentang hal ini, Yohanes dalam sebuah suratnya menegaskan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini mengandung arti panggilan hidup beriman adalah panggilan untuk mengalami Allah dan bukan untuk memikir-mikirkan Allah. Kekristenan menuntun kita mengalami Allah. Kekatolikan bahkan secara sangat jelas menempatkan Ekaristi sebagai jantung kekristenan. Ekaristi menghadirkan pengalaman akan penebusan Kristus. Orang diundang untuk mengalami kasih penebusan Allah. Orang dipanggil untuk menyaksikan dan mengalami bahwa dirinya dikasihi, berharga, sampai Allah mati-matian total memberikan dirinya sebagai tebusan. Jadi, kalau ada yang menarik Anda untuk terkesima dengan pengetahuannya tentang Allah dan mempesona Anda dengan penjelasan-penjelasan yang terkesan logis tentang Allah, berhati-hatilah. Iman yang sejati itu berujung pada pengalaman akan Allah dan bukan menguasai hal-hal tentang Allah. Menguasai Allah, hidupmu akan kering. Mengalami Allah, hidupmu akan segar. Manakah yang lebih indah, melihat Allah atau dirangkul oleh Allah? Banyak dari kita lebih puas dan senang bercuap-cuap sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Kita merasa lebih puas beribadah kalau banyak bernyanyi, banyak menangis, banyak berjingkrak-jingkrak, dan lain-lain. Kita puas ketika kita terkesan sibuk untuk mencari selamat. Di dalam kekatolikan, Ekaristi sebagai sumber dan puncak justru mengundang kita menyaksikan Allah dan bukan menyodorkan diri untuk disaksikan oleh Allah. Kitalah yang diminta untuk menyaksikan Allah dan bukan Dia yang kita paksa untuk menyaksikan kita. Kita kadang-kadang mudah berpikir bahwa Allah itu harus seperti apa yang kita pikir. Ini kesalahan beriman yang fatal. Saudara-saudariku, demikian catatan ini sudah terlalu panjang. Semoga ini membantu kita untuk memberi bingkai yang lebih kokoh menyangkut keimanan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita ingat, hanya keturunan Hawa yang terafiliasi dengan Yesus Kristus yang bisa dan mau untuk menginjak dan meremukkan kepala ular atau iblis itu. Dan itulah mengapa dunia, iblis, itu begitu membenci kekristenan. Tuhan memberkati kita semua.